Halo semua, kali ini saya akan membahas mengenai Consolidated Financial Statement Date of Acquisition. Untuk soal yang akan saya bahas, saya ambil dari problem 3/2 dari buku Advanced Accounting, edisi ke-7, Jeter Wiley. Oke, berikut soalnya. Di tanggal 1 Januari 2019, Perry Company membeli 80 lembar saham dari Soho Company dengan harga 120.000. Berikut adalah Statement of Financial Position dari Perry dan Soho. Terlihat di sini ada aset, liability, dan owner's equity untuk perusahaan Perry dan Soho. Dan di sini Soho memiliki common stock 100.000 dengan par 10, other contributed capital 16.500, dan return earning 23.500. Pertanyaannya, hitunglah berapa persen saham dari Soho yang diakuisisi oleh Perry Company. Kemudian buatlah schedule untuk menghitung difference antara book value dengan implied value. Dan di sini diasumsikan perbedaan antara book value dengan implied value terkait dengan plan aset milik subsidiary. Dan yang kedua, buatlah consolidated balance sheet per tanggal 1 Januari 2019. Untuk pertanyaan pertama, jumlah lembar saham Soho adalah 10.000 lembar. Diperoleh dari 100.000 common stock dibagi dengan par 10, jadi jumlah lembar saham Soho adalah 10.000 lembar. Kemudian persen kepemilikannya, Perry membeli 8.000 lembar saham Soho dari 10.000 total saham Soho. Artinya, Perry memiliki 80% saham Soho. Berikutnya kita menghitung implied value dari Soho. Diperoleh dari harga beli Soho oleh Perry 120.000 dibagi dengan persen kepemilikan Perry terhadap Soho dan diperoleh hasil 150.000. Jadi implied value untuk Soho 150.000. Berikutnya, kita membuat computation and allocation of difference schedule. Di sini kita akan membandingkan purchase price atau implied value dengan book value dari equity Soho. Di sini, implied value untuk Soho 150.000 dan dibagi ke parent 80%-nya 120.000 dan dibagi ke NCI 30.000, yaitu sebesar 20% dari 150.000. Kemudian kita bandingkan dengan book value equity dari Soho. Soho memiliki common stock 100.000, memiliki other contributed capital 16.500 dan return earning 23.500 dan totalnya adalah sebesar 140.000. Equity ini kita juga akan bagi ke parent sebesar 80% dan ke NCI 20%. Implied value 150.000 kita bandingkan dengan book value 140.000, ternyata ada selisih. Implied value lebih besar 10.000 daripada book value. Dan berdasarkan soal, perbedaan ini terkait dengan plan aset yang dimiliki oleh Soho. Jadi difference ini dialokasikan semuanya ke plan aset sehingga difference-nya sekarang menjadi 0. Berikutnya, kita masuk ke consolidated balance sheet. Tapi sebelumnya untuk mempermudah kita membuat dulu wallpaper entries. Wallpaper entries atau elimination entries ini gunanya untuk mengeliminasi akun-akun yang masih menggambarkan parent dan subsidiary merupakan dua entitas yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, pada konsolidasi kita melihat parent dan subsidiary sebagai satu entitas, bukan dua entitas yang berbeda. Wallpaper entries yang pertama, kita mengeliminasi common stock di debit sebesar 100.000, mengeliminasi other contributed capital 16.500 di debit, mengeliminasi return earning 23.500 di debit, dan mengeliminasi investment in Soho 120.000 di kredit. Kita mengakui NCI in equity 30.000 dan mengakui difference between implied value and book value sebesar 10.000 di debit karena implied value lebih besar daripada book value. Untuk nilai NCI in equity kita peroleh dari perhitungan implied value dikalikan dengan persen kepemilikan NCI, yaitu 150 dikalikan dengan 20% kepemilikan NCI sama dengan 30.000. Berikutnya, yang kedua, kita akan mengalokasikan difference. Kita kreditkan difference between implied value and book value 10.000
dan kita alokasikan ke plan aset sebesar 10.000. Kemudian entries ini kita masukkan ke work paper. Kita masukkan di kolom elimination. Ini untuk jurnal yang pertama. Kita masukkan di sini semua. Kemudian untuk jurnal yang kedua juga kita masukkan ke sini. Setelah itu kita menghitung non-controlling interest di sini 30.000 dan berikutnya consolidated balance, di mana angkanya diperoleh dari amount parent company, kita jumlahkan dengan amount Soho company, kita tambah atau kurangkan dengan elimination, dan kita tambahkan dengan non-controlling interest, diperolehlah consolidated balance. Contoh untuk cash, 39.000 dari Peri, ditambah 19.000 dari Soho, sama dengan 58.000. Ini sebagai consolidated balance. Sedangkan untuk investment in Soho, 120.000 dari Peri, kita kurangkan dengan elimination 120.000 sehingga saldonya menjadi 0 di consolidated balance. Contoh berikutnya misalkan common stock. Dari Peri 120.000, dari Soho 100.000, namun di elimination ada pengurangan 100.000 sehingga consolidated balance-nya sebesar 120.000. Begitu seterusnya sampai dengan non-controlling interest. Oke, itu materi terkait dengan consolidated financial statement at the date of acquisition. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.